Selamat pagi saudara, saatnya kami perbarui berita Anda di berita terkini pagi hari ini bersama saya Faizira. Informasi pertama, telah terjadi banjir bandang di Kabupaten Purbalingga Senin 31 Agustus dini hari. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Kelawing menyusul hujan yang deras yang mengguyur wilayah kabupaten tersebut selama 3 hari. Hingga saat ini diduga sudah ada korban jiwa 100 orang. Selanjutnya, rekan saya Dwi Chanya akan menyampaikan laporan lengkap terkait kondisi terkini yang sudah berada di TKP. Silakan Dwi Chanya. Iya, Zira, saat ini saya sudah berada di lokasi kejadian. Sedikitnya 16 desa di Kabupaten Purbalingga. Senin 31 Agustus dini hari, porak-poranda dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Kelawing, menyusul hujan deras yang mengguyur kabupaten tersebut selama 2 hari 2 malam. Hingga semalam, belum diperoleh angka pasti besarnya kerugian serta rumah penduduk yang hancur akibat banjir bandang tersebut. Untuk menyelamatkan penduduk yang terperangkap banjir, 4 kompi dari Batalion 408 Purbalingga dikerahkan. Desa-desa yang dilanda banjir itu umumnya berada di sepanjang sungai tersebut, terutama Kecamatan Kemangkon dan Purbalingga. Baiklah, saat ini saya sudah bersama salah seorang warga di Kecamatan Kemangkon untuk menanyakan perihal kejadian tersebut. Halo Ibu, selamat pagi. Saya Dwi Chania Handayani dari Berita Terkini. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar untuk kami wawancarai? Selamat pagi, dengan senang hati silakan Mbak. Sebelumnya, saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa kampung Ibu. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana kronologi terjadinya banjir bandang ini? Bencana ini diawali dengan hujan deras yang turun terus-menerus selama 3 hari belakangan ini. Kemudian banjir datang pada malam hari sekitar jam 8 malam. Waktu itu air masuk ke perkampungan setinggi mata kaki, namun air terus menaik dengan cepat dan kami pun harus menyelamatkan diri dan tidak sempat menyelamatkan harta benda kami di rumah. Beruntung saya dan keluarga ketika telah sampai di tempat tinggi, air telah menyapu sebagian besar rumah penduduk. Lantas, apakah ada korban jiwa yang disebabkan oleh bencana ini? Saya kurang begitu jelas, Mbak, tapi berdasarkan pengumuman yang saya peroleh, sementara ini ada 100 korban ditemukan meninggal, 350 orang masih hilang, dan sisanya terdapat 500 orang luka-luka dan ditampung di pengungsian ini. Lalu, berapa kerugian yang Ibu dan keluarga alami akibat banjir bandang ini? Saya taksir sih kerugian mencapai 15 juta, tapi meski begitu saya bersyukur karena keluarga saya bisa selamat. Karena ada tetangga saya yang kehilangan sanak saudaranya. Apakah ada yang Ibu harapkan dari pemerintah untuk kejadian ini? Saat ini kami membutuhkan bantuan seperti bahan pokok pangan, pakaian, obat-obatan, dan juga selimut. Oleh karena itu, saya mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah dan para relawan. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktu dan informasinya. Semoga bencana ini dapat teratasi dengan segera. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, itu tadi informasi dari salah seorang warga. Dari 16 desa, tercatat 3 desa menderita yang paling parah, yakni Desa Jetis, Kalialang, dan Muntang. Sekian informasi dari saya, Dwi Chania Handayani, melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Telah terjadi kebakaran kilang bahan bakar minyak Balongan di Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021. Pihak Pertamina mengungkapkan ledakan terjadi akibat terbakarnya tangki Pertalite yang areanya seluas 2 hektar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rifana yang sudah berada di TKP. Silakan Rifana.
Bapak siapa? Selamat pagi Mbak, saya dengan Bapak Zaki. Oh, dengan Bapak Zaki. Baiklah Bapak Zaki, gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, tapi masih gemetaran sih Mbak, masih kaget. Mungkin boleh diceritakan Pak, Bapak rumahnya di mana? Kemudian saat terjadinya ledakan yang mengakibatkan kebakaran, apakah Bapak melihatnya secara langsung? Kalau melihat langsung enggak Mbak, soalnya tertutup sama rumah-rumah, cuma saya merasakan bau limbah dan bensin sampai kencang banget, bau ibaratnya sampai sakit di hidung. Habis itu dibarengi sama suara petir, kemudian saya mendengar suara ledakan sampai langit hingga berubah jadi warna oranye. Orang-orang saat itu pada berlarian Mbak, nggak kepikiran mau nyelamatin apa selain diri sendiri. Terus posisi rumah juga di tengah-tengah kilang seperti rumah saya di depan pintu kilang. Kejadian tersebut kan terjadi pada tengah malam. Apakah pada saat itu Bapak sedang tertidur atau mungkin Bapak sedang melakukan aktivitas lain? Alhamdulillah saat itu saya sudah tertidur, cuma terasa bau bensin walaupun hari-hari biasanya ada bau limbah dan bensin, cuma nggak nyangka sampai kebakaran kayak gini Mbak. Saat itu masih ada yang santai-santai dan tidur kayak saya tadi Mbak. Dengan kejadian ledakan yang mengakibatkan kebakaran, apa saja kerusakan yang dialami oleh rumah Bapak? Kalau itu saya belum tahu Mbak, sebab sampai saat ini saya masih belum lihat. Berarti ketika ledakan terjadi, secara refleks Bapak langsung keluar dari rumah ya Pak? Iya Mbak, saya langsung keluar masuk ke dalam mobil dan di rumah masih ada motor. Pokoknya rumah nggak dikunci saat itu, saya biarin aja Mbak, yang penting saya dan keluarga bisa keluar dengan selamat. Oh begitu ya Pak. Apakah sudah ada bantuan logistik yang diberikan oleh pihak otoriter itu sendiri Pak? Kalau dari pendopo tadi pas kita datang ke sini jam 1-an dapat air mineral, terus disediain kopi, teh, air panas, sama makanan tadi malam, terus sarapan pagi pakai nasi gitu Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Zaki atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak. Lihat-lihat bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi, masa depan semua